Terus tadi ada satu ruangan yang itu dingin banget, beda sama ruang tengah yang aku berdiri di situ. Belum lama ini, beberapa hari yang lalu ya kan, gak usah disebutin nama hotelnya. Yang kemarin juga. Iya, dan kamu kan beberapa kali aku tinggal terus kan. Iya. Sebenarnya hotel itu sempat ada yang mengakhiri hidup juga di hotel itu. Masih ada juga yang melakukan bojok. Apakah kakak juga kesana? Cuman diliatin aja sih, karena kan kalau kesana tuh udah Makanya tinggi semakin. udah tinggi. Jadi itu kan aku juga pakai sepatu kayak gini kan, jadi kayaknya nggak mungkin sih kesana. Lo tau nggak, Wok, ketika gue bikin konten tanah kuburan, yang takut siapa? Istrinya Bang Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to my channel. Jadi hari tanggal 19 September 2024, kali ini gue berada di daerah Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan kesempatan kali ini depan layar kaca kalian sudah ada Bucin TV beserta istri. Wih, apa kabar Bang Dap? Mantan pacar. Ya, Oh, mantan pacar. pacar. Iya, betul. Gimana kabarnya Bang Dap? Kak Julfa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini pertama kali apa sudah sering bersama nih untuk eksplorasi bersama dengan istri nih Bang? Di lokasi horor ya Bang? Kalau explore malam baru kali ini. Baru kali ini. Baru sekali. Dulu pernah sekali explore sore. Kalau sore dan malam baru kali ini. Malam baru kali ini. Oke. Dan di hari ini guys, di malam hari ini tadi mereka ini habis melakukan uji nyali guys. Yoi. Dan ini juga pertama kali berarti Kak Julfa ya melakukan Pertama uji nyali. kali banget. Pertama kali banget. Dan kita pengen tahu nih guys, gimana sih perasaannya Kak Julfa menjadi host ataupun sebagai orang yang melakukan uji nyali. Boleh diceritakan Kak Julfa seperti apa Kak Julfa? Kalau host sih tetap gue Oh, tadi tetap hostnya. tadi abang berarti ikut juga berarti ya. Jadi Zulfa itu bintang tamu lah. Bintang tamu. Wih. Mungkin Gimana? nanti kedepannya kalau udah diasah baru Dilepas. Dilepas. Jadi tadi tuh sebenarnya training guys. Oh, training. Oke. Magang. Jadi tadi Magang habis jadi host. di bagian mana Kak tadi Kak, di lokasi mana Kak yang Kakak masukin? Di bagian mes. Bagian mes. Mm. Oke. Jadi Kakak eksplorasi jalan sendiri apa memang uji nyali di depan kamera atau gimana Kak? Awalnya berdampingan jalan, terus aku masuk ke salah satu ruangan itu mes, terus Abang David tinggal gitu. Oke, Akunya selama sendiri berapa di menit, situ. Kak? Berapa menit ini? Hampir 10 menitan lah. Hampir 10 menit. 10 menitan. 10 menit. Karena Dia menyerah. Wah, nyerah. Waduh, boleh diceritakan nih Kak, apa yang membuat Kakak tuh menyerah? dalam Karena uji nyali? tiba-tiba tuh kayak teringat satu film. Kalau kalian pernah nonton film Kafir itu, jadi Oke. si peran ibunya nih kena santet gitu. Terus dia baca ayat kursi dan ternyata ada hantunya muncul. Hantunya juga ikut baca ayat kursi, itu kayak langsung keingetan. Wow. Terus jadi kayak udah worry banget, udah ini banget. Terus tadi ada satu ruangan yang itu dingin banget, beda sama ruang tengah yang aku berdiri di situ. Awalnya Jadi, berbeda. Iya, hawanya beda. Kayak panas banget tadi, sempet keringetan ya. Keringetan banget. Berarti Kak Julfa baca-baca dong ayat kursi tadi. Dalam hati. Oh, dalam hati. Dan berusaha untuk nggak panik, karena kalau panik kan di situ banyak paku, banyak apa kayak kabel-kabel gitu, takutnya kesandung atau gimana kan, jadi kayak berusaha untuk tenang gitu. Lalu apakah ada sosok sehingga membuat Kakak nih menyerah? Sosok sih nggak ada, cuman ya itu tadi kepikiran film horor, jadinya kayak udah buyar, jadi takut gitu, jadi worry, Jadi halusinasi ya? jadi halusinasi. Dan udah gitu kan tadi Abang Davi bilang ada yang pernah mengakhiri hidupnya di salah satu gedung di belakang. Terus aku keinget salah satu kawannya Bang Davi ada yang mengakhiri hidup, dan aku lihat fotonya tuh kayak udah kebayang. Jadi dari awalnya tuh udah ngebayangin yang horor-horor, jadinya ya udah gitu. Berarti sama banget kayak saya sih Kakak. Jadi Oh gitu kita ya. keinget ya, kalau misal kita melihat sesuatu yang pernah terjadi,
Lu mah ingat mantan. Tahu gua, paham. Emang horor bang ya? Lebih horor ya? emang. Horor sih itu bisa berhari-hari. Udah jauh-jauh datang lamar ya. Oh. Lu lebih tahu ya? Jadi lebih baik diceritakan atau nggak usah diceritakan kak? Kalau misalnya tadi harusnya. Kalau aku kayaknya nggak usah deh, nggak usah diceritain karena waktu itu pernah belum lama aku sama Bang Nevi kan ke Tegal sama Bak sama Eliska. Kita ke Kampung Mati gitu. Nah terus kita nginep di salah satu rumah warga. Ternyata belakangnya itu kuburan. Jadi kayak malam-malam itu aku santai banget ke kamar mandi. Itu belum tahu kalau belakang tuh kuburan. Pas tahu langsung oke. Oke. Jadi seperti itu. Lebih baik gak tahu. Lebih Kalau nggak baik- tahu mah aman Mbak. Lebih baik Aman. jangan ceritain. Sama berarti benar. Dan Bang. ada satu hal. Ini kamu juga belum tahu sebenarnya. Apa? Jadi kemarin kita nginep di salah satu hotel. Bewok belum datang nih. Nginep di salah satu hotel kemarin. Hah? Belum lama ini, berapa hari yang lalu ya kan. Gak usah disebutin nama hotelnya. Oke. Yang kemarin gitu. Iya, dan kamu kan beberapa kali aku tinggal terus kan. Iya. Nah. Sebenarnya hotel itu Hah? itu sempat ada yang mengakhiri hidup juga di hotel itu. Serius? Iya. Tapi aku nggak ngasih tahu kamu karena aku Oh, iya? takutnya kamu nanti takut kalau aku tinggal ngonten. Tapi sama kayak yang hotel di Puncak. Iya, kayak Nah, begitulah. sama kayak di Puncak. Nah, setelah tahu kan kamu takut kan? Iya, Yang di puncak takut. tahu kan? Nah, kalau kemarin kan kamu karena nggak tahu sama sekali kan, jadi aman Nggak kan? tahu, Kita 3 aman. hari nginep di situ aman. Sebenarnya aku udah tahu, cuma aku diem aja. Itu di Abang kamar tahu dari mana berapa? bang? Hah? Tahu dari mana? Taunya malah dari istrinya Bang Satria nih kalau nggak Oh salah. iya, Dari istri Bang Serius, Satria Cak? taunya. Iya. Oh. di gedung yang Iya, yang kamu Iya. belakang. Iya. Yang kamu nginep itu. Iya. Sumpah. Tempat kita nginep itu. Tapi abang nggak bikin konten di situ. Enggak. Wah. Enggak, karena memang gimana ya, masalahnya hotelnya masih bagus juga gitu. Oh. Dan ya udahlah, gue udah males bikin konten-konten kayak gitu lagi, Wok. Kan ini Ya udah pernah udah, viral ya. sebelumnya guys. Iya, Ini sebelum yang jadi di daerah mana Ya, kemarin? ya. terakhir di Semarang. Nah, Semarang. Itu lagi jalan-jalan istirahat tiba-tiba ternyata kamarnya adalah tempat. Ya, gitu. Nah, kalau yang kemarin ini bekas orang eksekusi diri sendirilah, gitulah. Waduh. Di Tapi- kamarnya percis apa di Nggak Tempat tahu tuh. lain. Kalau Kita jadi kamarnya hotel yang itu. mana nggak tahu. Yang jelas Yang gedung hotelnya yang sama. yang di Puncak pun gitu, Bang Bewok. Jadi kita nginep di salah satu hotel di Puncak. Terus tiba-tiba aku dapat DM dari temanku. Dia bilang, "Kak, kan di kamar nomor sekian itu ada orang bekas bunuh Mengakhiri diri, hidup. gantung diri." Enggak, Itu- lompat. Lompat ya, suami istri. Itu langsung aku ketakutan banget sampai pas check out itu celanaku ketinggalan. Waduh, separah itu ya. Langsung cepet-cepet check out, takutan dia. Separah itu. Jadi Dan kayak kamarnya sebelahan. sebelahan banget. Padahal kita bukan di kamar yang tempat Yang itu, tempat bukan TKP eksekusinya. bukan. Cuman kayak aduh, udah horor banget deh. Nah, Langsung kemarin pindah di lokasi. hotel yang kemarin apa perasaan kamu? Kamu nggak ngerasa apa-apa kan? Enggak, cuman kayak ada bunyi-bunyi sih. Cuman aku mikirnya kamar sebelah, Iya. nggak mikir yang apa-apa gitu. Berapa enggak. berapa kali gue tinggal memang. Gue pulangnya pagi, pulang pagi. Jam 2, jam 3. Dan nggak ngasih tahu bang ya. Nggak gue kasih tahu, baru sekarang nih gue kasih tahu. Dia udah cerita nih kak ya kalau misalnya kakak tahu ya, mungkin Kalau udah langsung tahu cabut. mungkin Nggak berani Sama dia kayak pasti. puncak. Mungkin bakal nunggu di resepsionis. Oh. Karena pernah waktu yang di Bali kan, itu hotelnya mati lampu terus sih. Ah. Jadi akhirnya aku tunggu di kolam renang waktu itu. Oke. Kak, jadi setelah kakak melakukan uji nyali di sini, apakah kakak bakal ada rasa, gue udah nggak takut lagi nih, gue udah pernah ngerasain nih, gimana kak? Tergantung mood sih. Tergantung mood. Tapi tetap aja ya kalau misalnya kita mengetahui story dari lokasinya, Iya, pasti Ngeri-ngeri. kayak kan udah kepikiran duluan tuh pasti kayak aduh, jadi kayak perasaan was-was gitu loh. Kayak nggak tenang, kayak takut ada sesuatu kayak gitu. Udah gitu kan gue tuh orangnya nggak bisa ya kalau yang sunyi banget tuh nggak bisa. Kalau tidur pun kayak harus ada denger suara keran air atau ada suara kipas, suara AC. Jadi nggak bisa yang sunyi banget karena pendengaran gue tuh lumayan ini tajam. sensi Oke, oke. takut. Dan tadi dikasih lokasinya nggak? Dikasih tau lokasinya nggak? Apa tuh? Yang mengakhiri seorang dosen katanya informasinya.
Oh Dikasih tahu iya, atau dia dikasih tahu, tapi kan kita nggak sampai ke sana, nggak sampai di sana? nggak sampai ke sana Dan- dan udah ya udahlah nggak mau ke situ juga sih. Oke. Dan informasinya kan di sini ada juga setelah lokasi ini terbengkalai, Terbengkalai. informasinya ada juga yang melakukan bunuh pojok. Apakah kakak juga ke sana, Kak? Cuman diliatin aja sih, karena kan kalau ke sana tuh udah Semaknya tinggi, semak-semaknya. udah tinggi, udah itu kan aku juga pakai sepatu kayak gini kan, jadi kayaknya nggak mungkin sih ke sana. Mungkin ya. Itu cuman lihat aja, tapi perasaan worry tuh ada, kayak udah kebayang lah, kebayang yang si itu ini. Apa? Oh yang Ngebayangin temen. ngebayangin foto temennya Bang Devi itu, kayak udah aduh udah nggak. Udah, jadi kayak keinget gitulah ya. Jadi tambah membuat diri kayak kita gitu, takut bertambah takut. takut banget. Dan aku takut banget sama hantu, tau nggak? Hantu yang kayang tuh, Kuyang apa yang kayang? jalannya. Kayang. Iya gitu. Hantu Jepang tuh. Iya, Itu iya. takut banget sumpah. Tapi kakak sendiri pernah ngeliat sosok Nggak. apa gitu? Jangan sampai. Sampai dengan saat ini belum pernah ngeliat. Enggak, jangan sampai. Cuma kalau misalnya kayak diisengin sih pernah. Diisengin pernah, tapi itu nggak di rumah sih, alhamdulillahnya di luar. Jangan sampai di rumah. Nih. Jangan sampai ada yang ikut. Oke, Kak, ini kan kakak udah menikah dengan Bang Dapi, yang mana Bang Dapi adalah seorang konten kreator horor. Kalau ke lokasi yang paling terserem pun udah pernah Bang Dapi masukin gitu. Ketika pulang ke rumah, apakah Bang Dapi harus disuruh bersih-bersih dulu atau gimana? Karena harus kan banget. mungkin ada yang ngikut gitu Kak, apa gimana Kak? Atau ada baca-bacaan tertentu gitu? Harus banget. Kalau dia pulang, setidaknya ganti baju. Dan aku selalu bawel banget soal itu. Ganti baju, apalagi terakhir itu kan waktu dia yang ambil tanah kuburan ya. Ah, itu. Itu. Nah, Aku nggak mau tahu, kamu kamar mandi ganti semuanya. Karena itu worry, takut, dan itu langsung aku cuci semua baju. Takutnya kan ada serpihan yang nempel ya. Sebenarnya itu berlebihan sih. Karena rumah kita di masa depan tuh kuburan. Iya, cuman kan maksudnya Jadi nggak usah takut sama parno kuburan. gitu. pernah ada kejadian Ada apa takut. gitu setelah Bang Dapi pulang ke rumah gitu? Alhamdulillah nggak ada Nggak ada sih. ya, aman ya? Aman sih, Ada. jangan sampai. Seserem apapun itu ya, Serem apapun termasuk itu. ke tanah kuburan juga ya. Iya, enggak. Bahkan Lo tau nggak? Wok, ketika gue bikin konten tanah kuburan, yang takut siapa? Siapa? Istrinya Bang Satria. Karena gue bikin vlognya di rumahnya Bang Satria. Iya, iya. Dia nonton, Nah, langsung dia ketakutan. iya ditaburin lagi banyak banget. Panik aku. Jadi gini, rumah Bang Satria ya, ketika saya nggak pernah ke rumahnya Bang Satria, tapi ketika Bang Dap nge-vlog, saya melihat tuh di rumahnya tuh banyak banget patung-patung kecil apalah gitu Oh iya. Bang. Itu udah serem Bang ya. Ya serem tuh ya. Itu udah serem loh. Hmm. Ditambah lagi Bang Dapi bawa tanah kuburan. Iya. iya kan emang ngadi-ngadi gitu. Jadi Ngadi-ngadi banget. Kak Ocha ini ada di sebelah kanan kita guys. Kira-kira Kak Ocha bakal gimana Kak Ocha? Apakah nggak tidur di kamar Bang Satria nanti? Ya bakal tidur sih. Tetap tidur ya? Tapi kan Iya. pasti ganti-ganti ya, Iya. spray apa segala Ya macam. sebenarnya harus dibersihin dulu lah udah. Tapi aman kan? Aman. Nggak ada apa-apa kan setelah dilakukan proses itu? Enggak. Aman lah. Aman Kan ya? tujuannya memang mematahkan mitos. Mengatakan itu. Iya. Bahwa sebenarnya nggak ada lah ya. Enggak ada. Gue sebenarnya Nggak ada efek aman samping. aja, nggak ada efek apa-apa. Parno Dan aja. sudah terjawab juga si istrinya Bang Dap ini nggak pernah melihat sesuatu atau gangguan apapun nggak ya? Alhamdulillah enggak sih, sebenarnya banyak banget yang nanya gitu kan, Kak ada gangguan nggak? Ada gangguan sih ya, sejauh ini alhamdulillah nggak ada. Dan jangan sampai ada sesuatu yang bikin aku Iya, merinding. itu tuh cuma sebenarnya apa ya? Mungkin fantasi gitu loh. Fantasi orang-orang berpikiran kalau dari tempat angker pulang itu nanti hantunya bakal ikut kayak gitu. Gue aja bahkan sebenarnya jujur aja banyak banget channel-channel podcast horor yang ngundang gue untuk menceritakan apa yang terjadi setelah gue pulang gitu loh. Tolong ceritain. Masalahnya nggak pernah ada kejadian apa-apa. Jadi makanya gue jarang ke podcast horor, selalu banyak yang gue tolak gitu loh. Karena emang gak ada kejadian apa-apa, masa gue mesti ngada-ngada, ya kan? Masa gue mesti bohong gitu. Jadi mendingan ya udah gue tolak-tolakin aja. Dan selama Bang Dapi explore lokasi terserem tuh daerah mana Pak? Lu nanya ke siapa nih? Bang Dap Terseram? terserem. Terseram. Banyak banget pasti. Terakhir itu gue ke Majalengka, Oke. ke makam keramat.
Itu adanya di atas bukit dan di tengah hutan. Ketika gua ke situ, lu tau lah ya, Majalengka kan memang kota angin kan. Sebutannya aja kota angin. Jadi gua ke situ tengah malam, itu anginnya gede banget. Pokoknya tuh semua pohon goyang-goyang semua gitu kan, dan ada banyak tuh yang kayak pohon-pohon beringin tuh yang akar-akarnya ini, itu akar-akarnya bergesek-gesekan gitu jadi bunyi. Itu paling serem sih sejauh ini. Ya itu yang paling serem. Dibanding kamar mayat? Mungkin karena udah biasa ya gue ngonten di rumah sakit, di kamar mayat, bahkan di kamar mayat Arjawinangun aja gue tiduran, ya kan, tiduran di tempat pemandian jenazah, jadi kayak udah biasa aja kalau rumah sakit. Jadi yang paling terserem menurut Bang Davi adalah Iya, jadi pemakaman Majalengka. jadi memang belakangan ini kayak gue lagi seneng ngonten-ngonten di pemakaman. Apalagi pemakaman yang ada di tengah-tengah hutan gitu, pemakaman keramat tuh gue lagi seneng karena dapet banget sensasi seremnya di situ. Ketimbang ke rumah sakit, sekarang ke rumah sakit kayak udah biasa aja, rumah sakit terbengkalai. Kamar mayat pun gue terakhir di binatang. gue terakhir pun di Kira baru ngomong efek, ini efeknya nih. Apa tuh Bang? Ini kaki seribu. Ih, berani banget. terakhir di rumah sakit Playhari Kalimantan Selatan ya, sama lu juga kan? Ya, Itu aja juga serem kan? Ada lemari buat naruh jenazahnya Lemari es. kan? dari pendingin. Tapi gue masih biasa aja sih. Oke, jadi paling terserem adalah lokasi di Iya. Majalengka guys, pemakaman guys. Iya, Kak Julfa, kita kembali ke Kak Julfa. Ini setelah Kak Julfa melakukan uji nyali, Ya. pertamakah dalam seumur hidup ini Kak Julfa? Baru pertama ini, pertama baru ya? pertama banget, dan tadi tuh Bang Davi ngajakin, yang ayo, terus aku yang kayak ya udah ayo. Apakah Kak Julfa bakal melakukan hal ini lagi ke depannya atau kapok karena udah gagal hari ini? Gimana Bi? Terserah itu mah. Tergantung Tergantung viewers. penonton. Tergantung. Kalau viewersnya gede dan banyak yang komen, tadi juga gue di ending video sebelum closing gue bilang juga gitu, kalau kalian suka, nah nanti kedepannya Zulfa uji nyali lagi, komen aja di bawah. Nah, Gitu. itu guys. Kalau reaksinya banyak yang suka ya mungkin nanti akan ada lagi. So guys, jadi Gitu. bantu ramaikan, Dan- bantu share, oke. Dan tahu nggak? Aku lagi haid. Lagi mens deh. Sekali tadi sayangnya nggak disebutin di vlog ya. Sayangnya nggak disebutin vlog, gue lupa juga. Sebenarnya itu juga sekalian untuk mematahkan mitos karena Nah, kan iya, betul. banyak banget anggapan kalau perempuan lagi haid itu dilarang masuk ke tempat-tempat angker kayak gitu-gitulah ya. Yap. Tapi right. ya apa ya? Terpatahkan. Iya, terpatahkan sih. Dan memang maksudnya basicnya juga gue kurang percaya sebenarnya. Jadi Mungkin- video ini ya sebagai pembuktian gitu loh. Mungkin karena orang-orang beranggapan kan kalau wanita haid itu pasti baunya anyir ya, amis gitu. Mungkin makhluk-makhluk tak kasat mata tuh seneng sama yang hal-hal begitu mungkin. Cuman tadi sejauh aku di dalam tuh kayak ya biasa aja, alhamdulillah. Maksudnya nggak ada yang gimana-gimana, nggak ada yang kayak, kan ada tuh orang yang kayak apa tiba-tiba belakangnya tuh ada sesuatu gitu kan. Berat Aku gitu ya? berat, nah aku sih alhamdulillah aman. Sama sekali nggak ada panas atau Sama kayak sekali. ketindian Kalau- atau sampai kesurupan enggak ya tadi uji nyali ya? Nggak ketindian. Ketindian tidur dong gue. Iya, maksudnya emang kadang tiba-tiba berat gitu kan di bagian Enggak belakang? sih. Enggak ya? Kalau tadi Tempelan gitu. tempelan. Tempelan, enggak ya? Kalau tadi sih kayak gerah, cuman ya mungkin aku mikir karena kan jalan jauh ke dalam ya. Mm-mm. Jadi kayak ya udah keringetan aja gerah gitu. Guys, jadi seperti itu. Ini fakta yang sudah terpatahkan oleh Kak Julfa. Ternyata Kak Julfa ini melakukan uji nyali dalam keadaan sedang. Haid. Oke. Mungkin ada kesan Kak dari eksplorasi uji nyali pada malam hari ini dari Kak Julfa sendiri? Kesannya sih biasa aja, kurang menantang ya. Berarti Mesti bisa dibawanya terjawab lah ya, ke terjawab hutan. lah ya, guys. Bercanda. Nanti next time uji nyali di kamar mayat. Nah, ini. Oke Karena yang teman-teman. ini kurang menantang. Boleh request Oke. gak bang? Apa tuh? Kamar mayat yang ada mayatnya ya? Kayaknya perlu berapa kali mikir ya kamar mayat ya. Oke, luar biasa, guys, keren banget. Kak Julfa udah melakukan uji nyali meskipun tadi kata Bang Dap harus nggak sukses ya dalam uji nyalinya.
berapa menit tadi Kak? Ada 10 menit ya? 8 menit. 8 menitan. Tapi 8 ya sampai 10 lah. perlu 3 menit. 3 menit doang. Oke, luar biasa. Jadi buat teman-teman yang pengen Kak Julpa, pengen melihat Kak Julpa untuk melakukan uji nyali, terus bantu ramekan Batu Siap. Oke, Bang Dap, thank you banget Siap, Kak Julpa. sama-sama Bang Dewo. Terima kasih Bang sudah Dewo. berbagi cerita. Ya, semoga apa menjadi harapan Bang Dapi tahun ini, semoga Allah kabulkan ya, Allah ijabah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, thank you Bang Dap Kak Julpa. Yo, sama-sama. Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Burung merah di atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Hai basikal duduk berdua, bercengkrama layar adu dan raja. Burung merah di atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Naik basikal duduk berdua, bercengkrama layar adu